beserta masa perkenalan dengan sekolah SMP Kurnia yang berbahagia yang didampingi oleh ibu bapak dan wali di rumah. Sebelum kegiatan yang berikut ini, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu bertatap muka dalam kesempatan ini melewati teknologi yang sudah tersedia. Baik, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, memohon agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Berdoa mulai. Udah di autofokusin belum? Udah. Berdoa selesai. Peserta MPLS SMP Kurnia yang berbahagia, sebelum saya menguraikan apa yang menjadi kewajiban saya, izinkan saya menyinggung sedikit berkaitan dengan kondisi kita, terutama di Bogor, berkaitan dengan keadaan kita, yaitu adanya pandemi berupa COVID-19. Kondisi di Bogor tentunya yang terakhir hari ini tanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa'dah 1441 Hijrah, bahwa tatap muka di sekolah masih belum diperkenankan untuk di Kota Bogor, maka kita menggunakan teknologi yang ada untuk kegiatan MPLS di SMP Kurnia. Peserta yang berbahagia, yang menjadi kewajiban saya yaitu menyampaikan materi tentang dinamika kelompok. Sebelumnya saya akan memberikan dua pertanyaan. Silakan nanti selama 1 menit berkaitan dengan dinamika kelompok. Mungkin materinya sudah sampai di peserta, silakan dicermati. Ada dua pertanyaan di situ. Apa yang dimaksud dengan kelompok? Yang pertama, dan yang kedua menyebutkan bentuk dari kelompok. Dalam waktu 1 menit saya akan memberikan kesempatan Anda sekalian untuk kalau bisa mengirim ke panitia dua pertanyaan itu sebagai kuis ya. Jadi dilaporkan siapa saja nanti yang sudah bisa menyebutkan apa itu yang dimaksud kelompok dengan menyebutkan bentuk dari kelompok. Saya berikan waktu 1 menit. Dipersilahkan dari sekarang. Oke. Nggak apa-apa, ngecek ya. Masih ada waktu? Silakan. Ya. Sepuluh detik lagi. Baik, terima kasih untuk partisipasinya menjawab dua pertanyaan yang ada. Sebelum kita masuk ke materi, peserta MPLS yang berbahagia, dinamika kelompok, materinya ada 11 poin di situ. Nanti yang poin 2 dan poin 11 silakan dicoba dikerjakan dan dikirimkan ke panitia. Materi yang pertama nanti tentang pengertian dinamika kelompok, kemudian apa saja atau anggotanya siapa saja, kemudian fungsi dinamika kelompok itu apa, fungsi yang nomor 4, nomor 5 ciri-cirinya, yang ke-6 kelebihan dan kekurangannya, kemudian bagaimana proses dalam dinamika kelompok, yang ke-8 manfaat ketika pekerjaan diselesaikan secara kelompok, kemudian bekerja efektif, kemudian meliputi apa saja kegiatan dalam dinamika kelompok. Baiklah, untuk selanjutnya tujuan yang akan kita capai dari dinamika kelompok tentunya kita dapat memahami apa saja
hal-hal yang berkaitan dengan dinamika kelompok. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pengertian dinamika kelompok. Ada dua kata yang harus kita kupas di situ. Yang pertama, pengertian dinamika kelompok itu sendiri. Kemudian nanti yang kedua adalah pengertian kelompok. Sebagai pertanyaan awal tadi, apa yang dimaksud dengan kelompok dan sebutkan bentuk dari dinamika kelompok, tentu peserta sekalian sebagai pengetahuan awal silahkan dikirim untuk pengetahuan Anda. Baik, kita buka pengertian dinamika kelompok. Apa sih dinamika itu? Di sini ada 4 pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian yang pertama atau arti dinamika kelompok itu adalah bagian dari ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari dinamika adalah gerak. Di sini yang diutamakan adalah dari dalam. Ya. Kekuatan dari dalam itu merupakan gerak. Kemudian yang ketiga, pengertian dinamika adalah tenaga yang menggerakkan. Kemudian yang keempat, pengertian dinamika adalah semangat. Itulah yang berkaitan dengan kata asal dari dinamika. Yang kedua, pengertian kelompok. Di sini diambil masih dari Kamus Bahasa Indonesia tentunya. Pengertian yang pertama dari kelompok adalah kumpulan. Kumpulan bisa berupa kumpulan orang, kumpulan binatang, kumpulan benda, kumpulan tumbuhan, kumpulan banyak lagi kumpulan. Yang kedua, pengertian kelompok adalah golongan. Golongan bisa dicontohkan dari berbagai jenis profesi. Profesi bisa guru, bisa PNS, bisa dokter, bisa nelayan, bisa petani, bisa pengacara. Itu golongan dari profesi. Golongan dari aliran. Aliran itu bisa aliran kepercayaan, aliran keinginan, ide, dan seterusnya yang ada di lapisan masyarakat. Pengertian yang ketiga dari kelompok adalah gugusan. Kita tahu contohnya di situ gugusan bintang yang bisa kita lihat setiap malam. Kalau cuacanya cerah, kita bisa melihat berbagai jenis gugusan bintang. Kita bisa mengenal mana itu gugusan bintang Waluku yang menandai para petani memulai menggarap sawah misalnya, itu bisa untuk dijadikan patokan. Gugusan pulau, ya, di negara kita tentunya yang dikenal dengan negara maritim, pulau banyak sekali dan sebagainya. Pengertian yang keempat dari kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia dengan manusia. Ini yang dimaksud pengertian kelompok dari segi ilmu antropologi. Pengertian yang kelima dari kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama dan hubungan dengan pihak yang sama. Ini pengertian kelompok diambil dari sudut politik. Yang terakhir, pengertian kelompok dilihat dari ilmu kimia, bagian dari ilmu pengetahuan alam, bahwa kelompok adalah kuantitas zat yang akan dimasak atau diolah di satu waktu. Ya, ini pengertian kelompok dari sekian banyak pengertian. Kita lanjutkan, peserta MPLS yang berbahagia. Jadi bisa kita simpulkan apa itu pengertian dinamika kelompok. Yang pertama, pengertian dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekelompok orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Ini kalau boleh saya ibaratkan, ini dari pendapat saya pribadi, ini
adik-adik yang kelas 7 ya, ketika Anda sudah lulus dari sekolah dasar, dari berbagai sekolah dasar madrasah ibtidaiyah yang ada di sekitar SMP Kurnia, catatan terakhir ketika saya menjabat kepala sekolah, yang mendaftar di SMP Kurnia itu ada 23 SD madrasah ibtidaiyah yang terdaftar, yang merupakan lanjutan dari SD SMP SMI-nya ke SMP Kurnia. Selanjutnya, pengertian yang kedua dari dinamika kelompok, bahwa dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari 2 minimal itu atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang alami. Jadi kalau boleh saya simpulkan di pendapat saya dari keadaan adik-adik peserta MPLS kelas 7, Bapak Ibu, orang tua, wali murid atau peserta didik. Jadi sebelum pengumuman di SMP-nya yang mendaftar di sekolah lain, di sekolah kita SMP Kurnia atau menyebutnya dalam undang-undang pendidikan itu satuan pendidikan. Jadi yang namanya satuan pendidikan itu adalah tempat belajar jenjangnya menengah pertama. Ada satuan pendidikan, ada penyelenggara pendidikan. Kebetulan kita ini dalam naungan penyelenggara pendidikan namanya Yayasan Arwana. Jadi satuan pendidikan kita salah satunya di Yayasan Arwana adalah SMP Kurnia. Di unit yang lain kita punya TK Kurnia. Ya, jadi nama di undang-undang pendidikan kita tidak SMP tetapi satuan pendidikan. Bapak Ibu, orang tua murid beserta wali yang mendampingi peserta didik, kita lanjutkan yang selanjutnya, keanggotaan dalam dinamika kelompok. Apa yang akan kita kupas dalam keanggotaan dalam dinamika kelompok? Ada 3 yang berkaitan. Yang pertama tentang pembicaraan. Jadi ketika berlangsung dinamika kelompok tentu ada interaksi. Salah satu bentuk interaksi adalah berbicara. Nah, bagaimana etika dalam berbicara? Tentu nanti akan kita bicarakan lebih langsung. Yang kedua, perilaku. Ya. Perilaku adalah salah satu penilaian dalam proses kita belajar mengajar atau proses pengalihan pengetahuan. Perilaku yang seperti apa? Tentu perilaku yang pertama, yang utama adalah sesuai dengan norma yang berlaku. Tentu nanti adik-adik atau peserta didik sudah diterangkan kemarin misalnya soal tata tertib. Nah, wujud nyata dari perilaku adalah memahami, kemudian mematuhi, menerapkan perilaku itu sesuai dengan norma. Salah satunya adalah tata tertib di sekolah. Yang selanjutnya, bahwa keanggotaan dalam dinamika kelompok, misalnya di satuan pendidikan kita yaitu SMP Kurnia, tentunya adalah tujuan. Kalau yang beragama Islam itu berkaitan dengan niat. Ya, orang datang ke sekolah ada niatnya. Sepertiga niat, sepertiga pelaksanaan, sepertiganya lagi adalah tujuan. Jadi satu kesatuan sebetulnya kalau di pelajaran agama. Maka wajar kalau dalam dinamika kelompok, apa yang akan diwujudkan dalam dinamika kelompok berupa tujuan yang hendak dicapai. Peserta MPLS yang berbahagia, Bapak Ibu, orang tua, wali yang berbahagia yang mendampingi putra-putrinya, selanjutnya yang kita bahas berkaitan dengan apa fungsi dari dinamika kelompok. Berkaitan dengan fungsinya, maka dinamika kelompok berfungsi untuk mewujudkan kerjasama dalam menghadapi permasalahan. Secara nyata nanti bentuknya di sekolah tentu selain kelas, pembagian kelas, ada kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Dalam menerima pembelajaran,
Bapak Ibu guru, pendidik, tenaga pendidik biasanya untuk mengefektifkan pembelajaran membentuk juga kelompok-kelompok belajar, bisa berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah, jadi teman berdekatan di kelompok belajarnya, atau pada saat berlangsungnya pembelajaran di kelas. Itu ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan mata pelajaran atau tugas-tugas yang ada di sekolah bisa dikerjakan secara bersama-sama. Itulah salah satu fungsi mengapa dinamika kelompok perlu ada. Yang kedua, bahwa dinamika kelompok itu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan. Apa wujud nyatanya kalau di sekolah nanti atau dalam satuan pendidikan? Tentu berkaitan dengan mempercepat pemahaman dalam penyerapan materi pembelajaran Bapak Ibu tenaga pendidik atau Bapak Ibu guru di sekolah. Selanjutnya, fungsi yang ketiga dari fungsi dinamika kelompok adalah menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, efisien, dan efektif. Perlu Bapak Ibu orang tua ketahui dan wali beserta peserta didik, di sekolah ada organisasi yang namanya organisasi siswa intra sekolah ya, yang membantu pelaksanaan MPLS. Salah satunya adalah organisasi tersebut yang memberikan kesempatan untuk berlatih, untuk mendampingi adik-adiknya sebetulnya secara teknis di sekolah. Yang terakhir, fungsi dinamika kelompok adalah menciptakan iklim yang demokratis. Ketika berkumpul minimal 2 orang tadi, pasti ada yang dituakan. Sama dengan di sekolah ada strukturnya, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada pembina OSIS. Kemudian kalau di negara itu paling kecil misalnya ada ketua RT, ketua RW. Nah, dalam proses pemilihannya siapa yang ditunjuk sebagai ketua RT, ketua RW atau yang dituakan, itu ada proses-proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah dengan proses yang demokratis pengambilan keputusannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu orang tua murid dan wali beserta peserta MPLS SMP Kurnia tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah ciri dari dinamika kelompok. Ciri dari dinamika kelompok mohon maaf, ada 5. Cirinya yang pertama, mempunyai motif yang sama antara individu yang satu dan lainnya. Saya sering menggambarkan ini dinamika kelompok yang menyatukan kita adalah tadi tujuan. Kalau di sekolah menyebutkan visi dan misi. Visi dan misi kita sama. Jadi kita menyamakan. Walaupun kita berasal dari lebih dari 20 SD MI daerah Ciluar, sekitar Ciluar, tapi sekarang kita punya visi dan misi yang sama, yaitu di satuan pendidikan yang sama. Jadi bendera yang kita kibarkan sama, yaitu satuan pendidikan di SMP Kurnia Kota Bogor. Yang kedua, ciri dari dinamika kelompok adalah ada akibat-akibat interaksi yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Secara otomatis ini berkaitan dengan perilaku tadi yang nomor 3, perilaku. Ada siswa atau peserta didik kadang yang ketika diberikan materi pembelajaran cukup membaca satu kali materi kemudian bisa memahami. Ada yang harus lebih dari 1 kali membaca baru memahami apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran. Kita tentu paham betul dalam proses ini. Disitulah nanti akan muncul hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari kemampuan putra-putri kita, peserta didik, berkaitan dengan kemampuannya. Yang ketiga, ciri dari dinamika kelompok adalah adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok. Kita contohkan dalam slide.
contoh dari struktur organisasi ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ini yang secara umum dalam organisasi kita sebut sebagai pengurus inti. Sama halnya nanti di kelas juga ada tentunya ketua kelasnya siapa, wakilnya siapa, dan seterusnya. Termasuk di satuan pendidikan kita sudah ditetapkan oleh kepala sekolah siapa wali kelas 7A, siapa wali kelas 7B, dan seterusnya sampai kelas 9. Sudah di SK-kan untuk mendampingi putra-putri kita dalam proses pembelajaran berikutnya. Bapak Ibu orang tua beserta wali yang mendampingi peserta didik di rumah yang berbahagia. Selanjutnya, ciri yang keempat dari dinamika kelompok adalah adanya penugasan yang jelas dan terdiri dari peran sesuai dengan kedudukan pada masing-masing. Jadi misalnya yang disebut tadi, yang bertanggung jawab misalnya di kelas, ketua kelas misalnya, kemudian pada tahap berikutnya ketua kelas akan mengelola kelas, misalnya penjadwalan piket kelas, misalnya nanti kalau ada iuran kelas untuk kebutuhan dalam mendukung proses belajar mengajar, kemudian tanggung jawab ketua kelas untuk menentukan latihan untuk sebagai petugas upacara dan seterusnya. Itu ada, kalau bahasa kerennya mungkin ada job deskripsinya jelas apa. Jadi ada tugas-tugas selain yang diutamakan di sini adalah proses belajar mengajar yang dinilai berupa pengetahuan, keterampilan dan perilakunya. Ada tugas-tugas lain tadi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bapak Ibu orang tua, wali murid atau yang mendampingi dan peserta yang berbahagia di rumah, yang terakhir, ciri dari dinamika kelompok adalah adanya norma yang berlaku dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Secara nyata nanti di sekolah tentu pada saat pelajaran olahraga tentu berbeda aturannya ketika belajar praktek IPA misalnya. Tentu pada saat olahraga ya menggunakan pakaian olahraga. Ketika di kolam renang ya memakai baju renang dan seterusnya. Ketika di lab IPA tentu yang menggunakan atau ada tata tertib khusus di ruang IPA dan seterusnya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku. Apalagi secara umum kemarin sudah disampaikan tentang tata tertib yang ada di satuan pendidikan kita, yaitu di SMP Kurnia. Bapak Ibu yang berbahagia, wali murid dan peserta MPLS yang berbahagia, itulah kelima ciri dari dinamika kelompok yang menjadi ciri umum bagaimana dinamika kelompok itu muncul baik secara alamiah, saya katakan, maupun yang harus dilaksanakan berupa dinamika kelompok itu sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya berupa yang keenam, berupa kelebihan dan kekurangan dari dinamika kelompok. Peserta MPLS yang berbahagia, kita awali dari yang pertama, kelebihan dari dinamika kelompok. Yang pertama, adanya komunikasi yang terbuka satu dengan yang lain. Saya katakan tadi secara alamiah pasti karena kita punya visi misi yang sama, kemudian kita punya tujuan yang jelas, kita menghormati norma yang ada yang sama, maka ketika dinamika kelompok itu muncul secara tidak langsung ataupun langsung muncul komunikasi secara alamiah. Yang kedua, mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Wujud nyata dari poin yang kedua ini, ketika nanti sudah dikelompokkan dalam wujud kelas atau satuan gugus pendidikan yang di kelas misalnya, maka ada penjadwalan mata pelajaran setiap hari. Tentu kelas 7A misalnya berbeda dengan jadwal di kelas 7B dan seterusnya. Kemudian ada kepentingan yang lebih besar, yaitu pengelolaan kelasnya atau kelompoknya. Kelebihan yang ketiga dari dinamika kelompok adalah meningkatkan emosional dalam mengungkapkan suatu pendapat dalam kelompok.
Ini tentu dengan kita lihat tadi adanya fungsi dari dinamika kelompok itu sendiri, yaitu wujud nyata dari demokratis adalah adanya partisipasi yang nyata dari kelompok itu sendiri atau anggotanya. Itulah yang menjadi kelebihan dari dinamika kelompok. Peserta MPLS yang berbahagia, Bapak Ibu wali murid yang mendampingi di rumah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu apa yang menjadi kekurangan dari dinamika kelompok. Yang pertama, kekurangannya yaitu waktu yang mepet dalam penugasan. Ini sering terjadi. Sebetulnya inti utamanya adalah bagaimana konsistensi dan kesiapan, kemudian fokusnya dari peserta didik atau kelompok itu untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kekurangan dari dinamika kelompok adalah tempat jarak yang memisahkan. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi kita yang sekarang ini, ya, pembelajaran yang tidak bisa tetap langsung, kemudian pemahaman yang terkadang kurang dan seterusnya, jadi terasa betul. Kemudian yang berikutnya, kualitas dan kuantitas pertemuan yang semakin sedikit. Jadi kualitas berkaitan dengan mutu, ya. Kemudian yang kedua, kuantitas berkaitan dengan jumlah, ya. Mutu dan jumlah yang semakin sedikit. Tapi kita lihat tentunya dalam kondisi pandemi ini banyak hikmah yang kita ambil. Itulah Bapak Ibu wali murid peserta MPLS yang berbahagia berkaitan dengan pembahasan kita yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan dinamika kelompok. Kita lanjutkan yang berikutnya, proses dalam dinamika kelompok. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta didik, peserta MPLS, ada 3 proses dalam dinamika kelompok. Yang pertama, tidak semua cocok dengan bekerja kelompok, ya. Tentu kita lihat situasi dan kondisinya. Ada materi-materi dalam pembelajaran nanti secara nyata memang ada tugas individu, ya, tugas individu. Tetapi pembelajaran yang utama tentu secara berkelompok bisa dalam kelebihannya tadi adanya komunikasi yang terbuka satu sama lain. Kemudian tidak semua cocok itu dalam bentuk apa pekerjaan yang bisa dilakukan. Dalam penilaian tentu tugas-tugas dilakukan sendiri atau individu peserta. Yang kedua, waktu yang mendesak. Ya, seperti pertemuan kita hari ini juga kewajiban saya hanya 30 menit menyampaikan materi berkaitan dengan dinamika kelompok, kemudian penugasannya juga lewat pengiriman secara virtual atau jarak jauh. Yang ketiga, tanggung jawab dan sumber yang terbatas. Artinya bahwa setiap individu dalam kelompok diberikan tugas dan dikerjakan secara individu. Walaupun nanti ada pengelompokan dalam pengertian yang besar sesuai dengan kelasnya. Itu wujud nyata dalam pembelajaran kita. Selanjutnya, peserta MPLS yang berbahagia, poin yang berikutnya yaitu yang ke-8, manfaat ketika pekerjaan diselesaikan secara kelompok. Yang pertama, risiko pekerjaan ditanggung bersama. Ya, secara nyata itu misalnya kalau membutuhkan biaya, kalau misalnya butuhnya 100, kalau kelompoknya ada 5 orang, ya bisa dibagi-bagi, lebih ringan. Ya, setiap orang 20 misalnya, ya. Kemudian pekerjaan juga dapat dibagi-bagi dan seterusnya. Yang kedua, manfaat dari pekerjaan ketika diselesaikan secara kelompok yaitu sumber yang didapatkan lebih banyak. Ya, karena sumber itu bisa berasal dari setiap individu, kemudian terkumpul, termasuk ide. Idenya bisa lebih banyak kalau dikerjakan kelompok.
Yang ketiga, terjadi proses belajar dari anggota kelompok. Jadi kemampuan anggota tidak merata, maka akan terjadi saling pembelajaran, mana yang lebih kuat, mana yang lebih baik, tentu saling berbagi. Manfaat yang ketiga sudah ya tadi ya, yaitu terjadinya proses belajar. Yang keempat, kelemahan individu teratasi dalam kelompok. Ya tadi, yang kurang menguasai dapat belajar dari temannya yang sudah menguasai, jadi bisa teratasi kelemahan itu. Yang terakhir, yang terakhir dalam manfaat dari pekerjaan ketika diselesaikan secara kelompok adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dapat lebih baik. Secara nyata dalam pekerjaan nanti dalam pembelajaran, peserta didik dapat diberi kesempatan untuk membentuk kelompok ini dan mengembangkan kemampuan dalam kelompoknya. Peserta MPLS yang berbahagia yang didampingi oleh orang tua dan wali, kita lanjutkan sebelum menginjak kepada poin yang ke-9. Ini ada pertanyaan, nanti silakan dikirim ke panitia. Jadi caranya tulis nama, kemudian kelasnya, asal sekolahnya, baru menjawab. Saya ulangi, Anda bisa menjawab tadi yang ini, kapan dinamika kelompok dikatakan baik menurut Anda. Kirim nama, kelasnya kalau sudah tahu, kemudian sekolah asal, baru jawabannya. Ya. Baik, saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab ini. Kapan dinamika kelompok dapat dikatakan baik? Ya, waktu 1 menit sudah cukup. Kita lanjutkan yang berikutnya, poin 9. Jadi bagaimana bekerja efektif itu? Yaitu ketika kelompok dapat memecahkan masalah secara bersama dan mewujudkan suatu sasaran yang disetujui bersama. Ya tadi berarti tujuannya apa? Jadi sesuai dengan visi misinya tidak di kelompok itu. Bapak Ibu, orang tua murid beserta wali dan peserta MPLS yang berbahagia, waktu kita 5 menit lagi. Poin yang ke-10 berupa kegiatan dalam dinamika kelompok. Pembahasan kita dalam poin ini ada 5. Yang pertama, pengenalan diri sendiri, pengenalan orang lain, komunikasi, kerjasama kelompok, norma aturan dalam kelompok. Ini yang kita bahas di poin terakhir sebelum ke penugasan. Kita mulai dari yang pertama, pengenalan diri. Apa yang kita dapat lakukan dalam pengenalan diri? Yang pertama, mengetahui dan memahami tentang diri sendiri. Saya ini siapa? Maunya kemana? Apa cita-cita saya? Itu saya ada tompelnya nggak? Tai lalat saya di mana ya? Saya pakai kacamata nggak? Saya ini orang kidal atau orang pakai tangan kanan. Terkait tentang kelebihan dan kekurangan diri, ini nanti berkaitan dengan penugasannya, ini nomor 1 ini. Yang kedua, yang ketiga, menjadi awal yang baik untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi sebelum kita keluar ke kelompok, kita tahu diri sendiri kita seperti apa. Yang keempat, sebagai makhluk sosial kita ingin diterima dan dicintai dalam kelompok. Yang terakhir,
pengenalan diri sendiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kelompok yang baru. Jadi kita terbuka, ya. Yang kedua prosesnya yaitu pengenalan pada orang lain. Yang pertama kita mengetahui dan memahami tentang orang lain. Ya, orang lain berarti kenalan, misalnya kenalan. Bahasa Anda, lu siapa? Nah, bahasa Anda itu, ya. Kalau yang sopan, yang Anda siapa? Kamu siapa? Terkait kelebihan dan kekurangan orang lain, maka akan terlihat dalam proses tadi ya, proses dinamika kelompok. Yang ketiga, cara melihat, observasi gerak-gerik serta penampilan verbal dan non-verbal yang terlihat dan tidak terlihat. Itulah proses yang kedua. Proses yang ketiga, komunikasi. Ini inti dalam hubungan antar manusia, terutama dalam kelompok adalah komunikasi. Yang kedua, komunikasi berjalan dengan baik ketika pemberi pesan dan penerima pesan dapat memahami informasi yang disampaikan jelas sekali. Ngomongnya jelas, ya. Ngomongnya. Kalau nggak jelas tanya, ya. Yang kedua, sudah tadi ya. Yang ketiga, informasi dapat berbeda tergantung dari penerima pesan dan pemberi pesan tentang suatu kondisi. Kondisi seperti apa, ya. Yang keempat, kerjasama kelompok sebagai pondasi dalam berkelompok. Yang namanya dinamika kelompok, ya, pasti ada kerjasamanya. Berlangsung dari awal sampai akhir, dari nol sampai tujuannya tercapai. Yang ketiga, terjadi komunikasi, interaksi, dan partisipasi. Jadi kalau kerja kelompok kok diam aja, nah, ini saling ingatkan. Yang keempat, setiap anggota kelompok memiliki peran dan aktivitasnya sendiri. Nanti ada pembagian tugas, ya, kemudian digabungkan. Kemudian dalam proses kerjasama kelompok tercipta kerjasama kelompok guna mencapai tujuan bersama. Tentunya kita mau menaiki kapal bahtera menuju pulau tertentu, kita tentu akan menuju pulau yang dimaksud. Yang terakhir, norma aturan kelompok. Yang pertama harus memiliki cara memandang sesuatu yang dimiliki oleh kelompok. Apa maksudnya tadi? Situasinya berarti kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, dalam norma berbentuk sikap, nilai, dan aturan bersama. Ini yang kita sebutkan tadi. Ini ada perilakunya, ada nilai-nilai, itu berarti ada berkaitan dengan etika dan seterusnya. Yang ketiga, sebagai bentuk mengarahkan anggota kelompok untuk berinteraksi. Jadi misalnya tadi ada strukturnya, ketua mengingatkan anggotanya atau kelompok dalam kelompoknya untuk fokus kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, mempengaruhi individu dalam berinteraksi dalam kelompok. Kalau kelompoknya semangat, anggotanya ikut semangat, misalnya gitu ya. Yang terakhir, dapat ditaati oleh semua kelompok karena sudah menyetujui. Bapak Ibu, orang tua beserta wali yang berbahagia, peserta MPLS yang berbahagia, itulah secara teoritis apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok yang saya ambil dari sumbernya, salah satunya dari Bapak Eriono Budi Wijoyo SCAP, NS, MCAP, dan saya ambil dari beberapa sumber. Mudah-mudahan dapat membuka wawasan kita berkaitan dengan materi dinamika kelompok. Untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, ada penugasan. Nanti silakan dikirim ke panitia. Kalau peserta sudah mendapatkan infonya, materi saya, silakan saja saya ulangi. Siapkan kertas folionya ukuran A4 atau ukurannya 210 mm kali 297 mm. Buatlah sketsa wajah. Wajah maksudnya adalah wajah peserta didik calon, ya, peserta MPLS, ya. Kemudian di samping sketsa wajah itu tuliskan sifat-sifat baik Anda, sifat peserta didik.
Kemudian yang sebelah kiri sifat-sifat yang kurang baik sebanyak-banyaknya, secukupnya di lembar itu, tidak perlu dibaliknya. Kemudian silahkan dikumpulkan baik secara langsung nanti dikumpulkan atau dikirimkan ke panitia setelah session ini. Kemudian jangan lupa menuliskan nama lengkap, asal sekolah, SD atau madrasah ibtidaiyah swasta atau negeri, kelompok kalau sudah ada. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan Anda peserta didik disertai tanda tangan orang tua atau wali yang mendampingi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan, kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.